Jadi generasi muda Indonesia kita akan praktekkan. Saya akan bertanya sama Simpai Bram, ketika begini bagaimana bukanya. Nanti akan kita bahas kesamaannya yang mana, kelebihannya, kekurangan yang mana. Ini akan kita peragakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo. Simpai, ini kita bela diri praktis lah, yang selalu terjadi di lapangan lah ya. Nah, kira-kira kalau dari Kempo, mohon maaf, saya pegang satu tangan di sini, ini ngelepaskannya gimana atau? Ya, prinsipnya kekuatan lawan itu di Kempo kita tidak bisa ukur kekuatan kita dengan kekuatan. Karena di Kempo itu prinsipnya ada memanfaatkan kekuatan lawan. Saat pegangan itu kita sudah bisa membaca sejauh mana kekuatan lawan itu mengalir. Dan yang kita ambil adalah sisi lemahnya. Namanya di Kempo ambalan. Dia harus lemah. Oke. Dalam posisi ini berarti kita out position, dia sudah lemah. Oke. Tapi kalau dia masih searah, kita bergerak, akan terjadi tarik menarik. Ya. Dan disinilah akan menimbulkan counter dari lawan. Ya. Nah ini kalau kita siap mungkin, tapi di Kempo tidak diajarkan mengandalkan kekuatan. Kita sambil pro. Kalaupun ada serangan, ini sudah posisi lemah, tidak akan melanjutkan. Oke. Ya. Itu salah satu yang. Oke. Tapi harus posisi lawan dilemahkan dulu dengan langkah ya. Nah, di ambalan. Ambalan itu kan kalau begini kuat, di sini mungkin dia akan. Posisi lawan. Mungkin sederhananya begitu. Sekarang 2. Kekuatan 2. Ini yang kuat, pegangannya satu arah. Ya. Kalau kita tarik ada tahanan. Tergantung. Dari 2 ini ada yang lemah. Ya. Nggak bisa. Oke. Jadi banyak. Kalau hanya untuk melepas, kalau masih pegangnya tidak ada cengkraman, kita cukup. Oke. Aman. Kita bela diri, bukan saya pegang Kakak Panji lantas. Ya. Tidak seperti itu. Di dalam cengkraman ini pasti ada, mungkin ada lawan melakukan suatu ancaman. Ya. Nah disinilah out position tadi. Nah kalaupun ini melakukan satu, saya udah posisi lemah. Ya. Begitu kaki naik. Oke. Minta maaf kalau mungkin seperti itu yang saya ketahui. Jadi saya melihatnya apa ya? Di silat juga seperti itu. Ya. Ya, saya bilang yang saya dapat pelajari dari guru kita, ya ini seperti ini. Ya ini kan pelan saja. Tidak harus dengan Ya kan? powerful, Ya. tapi dengan ya itu tadi ya. Ini sudah posisi. Tinggal ini pun. Tinggal. Ini bisa, ya banyak kemungkinan. Oke. Jadi Ya. itulah yang bisa dikembangkan. Kemudian gini, ketika maaf nih, ketika saya kan ngebalik nih Ya ya. di lapangan. Nah, wah ini. Kita ketika ada ancaman seperti ini, naluri awam pasti akan Iya. berontak. Pada prinsipnya kan kita lihat dulu pegangan ini, yang kita lihat ada titik kelemahan. Kemudian posisinya seperti ini. Kemudian tangan ini akan menjadi senjata. Ya. Ada apa bang? Ya.
Mungkin kita katakan gitu. Kita menutup posisi lemah di sini. Seperti orang menyerah, tapi memprotek. Oke. Ini ada titik. Jadi indah, tapi dilakukannya satu gerak. Karena kuncian tidak boleh tell me. Satu gerak. Ya, jadi saya pegang begini, Ya. itu sudah satu gerak sambil memprotek. Ya. Begitu ini sudah masuk, ini udah Iya. putus. Nah, iya. Jadi satu gerak. Latihannya memang harus dengan bertahap dan yakin. Ya, sekarang ketika kita bertanding nih atau berhadapan dengan musuh, coba si Febram situ, Sebentar. ya, Di dalam suatu serangan, apapun bela dirinya mungkin ada faktor. ya, Ada beberapa faktor. Pertama jarak. ya, Kalau di Kempo namanya Atemi no Goyuso, 5 faktor serangan. oke, Kita harus tahu baca jarak. oke, Jarak. Kemudian titik kelemahan. jarak, titik kelemahan, Ya. Sudut serangan, sudut serangan, kecepatan serangan, kecepatan, tekad. tekad, Karena di arena kalau 5 faktor ini salah satunya tidak, dia akan batal serangan. oke, Jadi disitulah dilihat unggul dalam Atemi no Goyuso. Nah, sekarang contoh nyatanya misalkan ada kata ini mau melakukan apa? ya, Nah, ini misalnya dalam suatu arena. ya, misalnya saya pukul, Ini kan ada langkah pendahuluan. ya, Kita mau apa? Mau nunggu atau kita mau counter? ya, Banyak pilihan. Tergantung kita yang mengendalikan. Ya. Jangan kita termakan pancingan lawan atau serangan lawan. Nah, jaraknya ada langkah pendahuluan. Ini ada, ada langkah. Begitu ada langkah, kita mau ambil mana? Sekali lagi, kita Ya. mau ambil mana? Ini bela diri yang bisa diaplikasikan dalam arena, dan itu harus dilatih dengan yakin oleh tenaga pelatih yang profesional dan tidak ada keraguan tadi. Nah, pertanyaan saya, Kempo ini bela diri bertahan atau menyerang? Dinamis, Dinamis. multi. Lihat situasi, Iya, kondisi. iya. Kalau sudah masuk ke arena pertandingan, segala kemungkinan ada. Di saat lawan bergerak, itulah kesempatan. Oke. Di saat lawan bergerak itulah kesempatan. Ketika kita saling berhadapan begini, anggota tubuh mana yang Simpai lihat? Tergantung serangan yang dilakukan lawan. Hmm, Misalkan dengan apa? Dengan pukulan. ya. Misalnya saya dengan tendangan. Nah, Des. nah, posisi kekuatan lawan pada saat melakukan tendangan ini di sini. Tapi posisi lemah juga di sini. Karena satu kaki dibanding 2 kaki, kekuatan kuda-kuda lebih tinggi. Tapi kalau saya menyerang 2 kaki tidak mungkin. Saya menyerang 1 kaki kan tentu otomatis ini lemah. Ya. Kalau nyerang 2 kaki itu Nah, itu udah film. udah jurus tanpa bayang ya. Tanpa bayaran. Ya, kalau saya melakukan serangan dengan tangan, sudut mana yang lemah? Saya tanya dulu, mengapa Simpai begini? Karena ini memang di Kempo itu selalu berawal dari rusuk. Rusuk. Kalau ini Hidup dengan dibuka, rusuk. Ya. 3 rusuk ini berbahaya kalau dibuka. Namanya di Kempo Sanmai. Dia tergantung 3 rusuk. Oke. Kalau patah 1, tidak kaya. Makanya dia berangkat semua Kempo tidak ada pakai engkol gerak. Kalaupun memukul, kalaupun mau nangkis dia tidak boleh mengangkat. Tapi ambilnya dari Rapat ya. Nah, dari aliran power bawah. Tidak ada cuma anggota tangan nangkis. Kalaupun dia menangkis ke bawah tidak tangan, tapi dia Oke.
Karena antara Gerak ini, tubuh ya. iya, Gerak tubuh ya. Bukan gerak sudut, bukan tenaga, tapi gerak tubuh yang tempel kan. bentuk, ya. Oke. Misalkan ada serangan ke bawah, ini tangan, Ya. Apa? ke arah sini. Saya patah. Tapi begitu, Buang. lucu. Kalau posisi di sini, di sini, Set. terusuk. Ya. Oke. Nah, kita hantam begini, patah. Oke. Nah, ini bisa mau. Ya itu yang sudah sederhana. Jadi para pelatih senior yang profesional dia tahu momen timing Momen timing. dan Kemudian kontrol. kira-kira kalau kita bisa menguasai teknik fisik, nggak ada berapa persen kemenangan? Kalau untuk laga mengandalkan fisik itu konyol karena lawannya semuanya punya teknik. Fisik 50%, teknik 50%. Imbang, harus imbang. Ya, balance. Balance. Kalau sudah faktor usia, berapalah kemampuan fisik? Lawan sudah 50, kita sudah tinggal 30. Iya. Mungkin 20 ya. 70 kita pakai teknik. Iya, iya. Pengalaman ya. Ya. Sama dengan saya memukul begini. Iya. Saya dalam posisi full power. Iya. Energi full, fit, istirahat cukup dengan datang begini. Tinggal tergantung kekuatan tulang. Iya. Dan di kempo tidak pernah menangkis dengan tulang. Karena otot, kalau tulang pasti patah. Iya, Tapi iya. kalau otot dia punya daya tap. Misalkan Seperti gini ya. serang. Oke. Apa? Ini. Nah, ini kalau saya tangkis begini, kaki dengan ini akan patah. Tapi buang. Ini ya. Ya, dibuang dengan otot, buang aja. Bukan dipapah. Kalau udah usia lanjut, mungkin itu sifatnya dengan petunjuk dari pelatih, ditambah teknik, keyakinan, tetap fisik disesuaikan. Ya, ya. Artinya kalau kita tahu fisik kita tidak menunjang, kita manfaatkan kekuatan lawan. Sama dengan begini, Oke. kalau adu otot tergantung siapa yang fisiknya itu. Tapi kalau adu teknik begitu ada dorongan, Ya. mungkin seperti itu. Sudah main ke teknik ya. Iya. Teknik penggunaan tenaga lawan. Iya. Oke. Kemudian posisi langkah. Posisi langkah. Kalau di silat Minang ada beloknya, Ya. geleknya, Langkah hampe. ya, langkah hampe. Nah, Buka langkah, tutup langkah. Ya. di kempo ada juga buka langkah. Oke. Boleh, tapi tinggal kebutuhannya mau ngapain. Ya. Salam kempo lah. Ya. Coba gimana? Di kempo itu semuanya sama, dari pusatnya di Jepang sampai seluruh dunia salamnya sama. Ya. Namanya gasore. Gasore. Dalam sikap posisi sempurna kesu, Saya boleh ikut ya? Boleh. Oke. Set. ini kesu, Ini kiri ya. Sebentar. Oke, di sini. ini rata, bukan menempel, tapi rata. Ya. Kemudian menghormati itu sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, gaso dibuka. Oke. Nah, dan jaraknya tidak menempel. Berarti ini batasnya ini ya? Ya, artinya dia yang kita hormati orang itu sejengkal ini. Oh. Tidak boleh terlalu begini menghormati lawan, atau tidak pula harus begini. Iya, iya. Jadi yang struktur tubuh kita Rata harus ya. begini. Oke. Jadi seandainya pun ada dorongan dari depan, ini ada tekanan lawan. Ya. Tapi kalau dia rapat, ini berbahaya. Ya. Nah, mungkin seperti itulah yang namanya.
Jadi Oke. Set. gasore Gasore. kembali. Oh, ini ya. Ini menandakan filosofi kasih sayang Mhm. tanpa kekuatan adalah kelemahan. Oke, paham. Sesuai dengan lambangnya. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Oke. Makanya tutuplah kekuatan kita ini dengan kasih sayang. Oke. Berarti gini ya. Karena tidak ada sikap Kempo yang Ya. ini bukan seorang Kempo ataupun bela diri lain, Ya. ini orang pasaran atau begini ya. Itu aja. Siap. Kita minta gerak sedikit. Apa istilahnya tadi? Tangkapan Bukan tangan kosong. Ah. Kalau kondisi dia itu kata kita seni. boleh. Ya. Salah satu contoh. Yang dasar itu namanya keng. Keng. Keng itu teknik dasar untuk seluruhnya sama. Oke. Namanya Tenchi Keng Daichi. Tenchi Keng Daichi itu jurus antara bumi dan langit. Jadi bumi dan langit. Jadi diawali dari sikap sempurna gasore, Oke. membuka sudah gap. Relax, tenang, serangan satu Chidoriashi Junjodan. Yakujudan. Sotoke. Kagichi. Uauke. Jijuke. Soto Harai. Iya. Gukyaki. Ini standar untuk semuanya. Ada berapa tadi itu? Ini gimana tadi? Ya, dari sini Sebentar, set, Ya. set, bisa ya, kuda-kuda, kuda-kuda, tangkis, tangkis, siap, siap, serangan satu, pukul atas des. ke arah Ini namanya apa nih? Junjodan. Junjodan. Ya, jadi kekuatannya di sini. Oke, set. Jadi ini nempel. Baru di ini kembali ini ulu hati. Oke, Ulu hati. Ini melangkah tangkis soto. Tangkis keluar. soto. Soto oke. Tapi bukan soto Medan ya. Soto oke. Soto oke. Ini ke arah rusuk. Kangi cuki. Kanicuki. Ya. Ini zigzag. Sana. Oke. Tangkis atas. Wah oke. Wow, Wah. wow, oke. Ya. Perutnya ditarik. Iya. Bawah. Ya. Ini ke sini. Oke. Bukan. Oh ini. Set. Ke sini. Ini dasar. Jadi kalau sempurnanya tinggal melatih sama pelatih yang profesional. Oke. Dari menghafal nama saja Ya. itu mindset ya. Iya, iya, iya. Lidah harus Tenchikeng Daiichi. Terus Ya, ten ten chi chi keng keng dai dai ichi. ichi. Apa artinya itu? Jurus antara langit dan bumi yang pertama. Oke. Ini jurus dasar ya. Iya. Ada berapa jurus di tingkat dasar? Kalau untuk sekarang kurikulumnya semakin disempurnakan oleh PP. Ada yang tingkat pemula, Oke. tingkat usia, ada yang tingkat pemula dewasa, ada tingkat pemula junior. Berarti dirumuskan kembali ya. Iya. Dirumuskan kembali Disempurnakan. materinya ya. Seperti itulah ya. Betul. Pengembangan pelatih dan materi. Betul. Ya. Dia harus berkembang. Sesuai dengan zaman ya. Betul. Tetapi tidak meninggalkan Tidak, kaidah dasar. kaidah dasarnya. Oke, siap. Kemudian tadi yang mana? Tangkapan lawan. Tep. Ya. Jam kepala. Tep. Itu. Set. Ya. Set. Ya, dia. Ya, ini jadi mematikan dasar. Oke. Namanya Yakukoto. Kia. Yakukoto. Jadi ini Ya. Gimana? ketika ada tangkapan,
Set. Nah, Oke. dari dalam Set. ini tidak boleh berontak. Tapi nah, Oh ini mengelabui dulu ya. nah, saya ini. Oke. Saya begini ada tangkapan, Set. hilangkan keseimbangan. Oke. Tutup, Gas. dikunci, Oke. baru jatuhkan. Gak apa? Biasanya jatuh kemarin ya. Oke. Set. Wait. Tus. Wait. Das. Lumayan pinggang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemula dan dikembangkan lagi sama pelatih yang lebih profesional. Ada satu lagi. Nah, ya Ini. ini yang mungkin tidak bisa dianggap sepele. Oke. Jadi tidak boleh dilawan karena ini udah kuat. Kalau kita melawan, kita ini terkunci atas, Bang. Nih. Oke. Ini yang masuk ya. Jadi kita mengambil sisi. Jadi saya Ya. ya ini Ya. Di sini tidak ya. ada gitu. Rendah ya. 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 Kalau dilawan kita sudah, makanya kita harus seperti memegang sabun. Ibaratnya ini kalau digenggam, makin digenggam makin kuat. Tapi silakan genggam. Ya kan gini. Bam. Ya. Ya aja cukup. Oke, generasi muda Indonesia, pada malam hari ini Simpai Bram dan 3 Ya. Seronji Kempo sudah berbagi dengan kita sejarah Kempo, prestasi beliau. Oh ya, sekarang udah jadi pelatih ya? Terakhir jabatan pelatih membawa tim Kempo Sumbar di ajang PON 2012 di Riau. Berapa emas? Berapa medali? Medali kita dapat 4, 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Untuk Riau, untuk Sumbar, beliau mengabdikan diri di Sumatera Barat tahun 2012 dengan 4 medali, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Sekarang beliau comeback ke tanah tercinta Riau, meninggalkan Sumbar dan sekarang bergabung kembali ke komunitas Kempo yang berada di Kabupaten Siak, Ya, Kota Perawang. ya. Terima kasih Simpai. Terus Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi berkah buat kita semua. ya, terus. Terima kasih generasi muda Indonesia. Ayo belajar bela diri agar kita sehat, budaya kita kuat, negara kita jaya.